Perkenalkan, namaku Azarahma Adina dengan NPM A1I0230024. Di sini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai model taksonomi Bloom, ranah kognitif, dan matematika dan sains dalam pengembangan kognitif anak usia dini. Di sini yang pertama aku akan ngejelasin tentang model taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom bersama rekan-rekannya pada tahun 1956. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran menjadi beberapa ranah, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Pada kesempatan ini, aku akan ngejelasin dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan yang disusun secara hierarkis dari kemampuan berpikir yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Berikut adalah keenam tingkatan tersebut. Yang pertama itu mengingat, di mana mengingat informasi atau fakta yang sudah dipelajari sebelumnya. Contohnya, menyebutkan definisi atau konsep, menghafal rumus matematika. Yang kedua itu memahami atau understanding, menjelaskan ide atau konsep dengan kata-kata sendiri. Contohnya, menjelaskan makna dari sebuah paragraf, menginterpretasikan grafik. Yang ketiga itu penerapan atau applying, di mana menggunakan informasi atau konsep dalam situasi yang baru atau nyata. Contohnya, menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah matematika, menerapkan teori pada situasi praktis. Yang keempat itu ada menganalisis atau analyzing, yaitu memecah konsep menjadi bagi-bagian dan memahami hubungan antara bagian. Contohnya, membedah struktur esai, mengidentifikasikan asumsi dalam argumen. Yang kelima itu ada mengevaluasi atau evaluating, di mana menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, menilai kualitas sebuah karya tulis, membandingkan dua teori, dan memutuskan yang lebih baik. Yang keenam itu ada mencipta atau creating, yang menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk suatu yang baru atau orisinal. Contohnya, menulis cerita pendek, merancang eksperimen, membuat proyek inovatif. Dan itulah tadi materi tentang model taksonomi Bloom dalam ranah kognitif. Materi yang kedua itu matematika dan sains dalam pengembangan kognitif anak usia dini. Matematika dan sains berperan penting dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Pada tahap ini, anak berada pada fase praoperasional menurut teori Jean Piaget, di mana mereka mulai memahami simbol, konsep, meskipun masih dalam bentuk konkret. Pengajaran matematika dan sains harus didasarkan oleh eksplorasi, pengalaman langsung, dan kegiatan yang menyenangkan. Yang pertama itu matematika dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Matematika membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan logis. Konsep dasar matematika diperkenalkan melalui kegiatan bermain dan eksplorasi. Konsep dasar dari matematika dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama itu pengenalan angka dan bilangan. Di mana menghitung objek atau mainan untuk memahami konsep angka dan jumlah. Yang kedua itu pengelompokan dan
Klasifikasi. Pengelompokan benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran untuk memahami pola dan struktur. Yang ketiga itu pengukuran dan perbandingan. Mengenalkan konsep panjang, berat, atau volume dengan membandingkan benda. Yang keempat, mengenalkan bentuk dan pola. Mengenali bentuk berdasar seperti lingkaran, segitiga, dan kotak untuk mengembangkan kemampuan spasial. Manfaat dari matematika ini yaitu meningkatkan kemampuan logika dan analisis. Yang kedua itu membantu memecahkan masalah sederhana. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan berpikir abstrak secara bertahap. Baik, kita langsung masuk ke dalam sains dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Sains mengajarkan anak untuk memahami dunia melalui pengamatan dan eksperimen sederhana. Kegiatan sains dirancang untuk merancang rasa ingin tahu anak terhadap alam dan fenomena di sekitar mereka. Konsep dasar dari sains dalam perkembangan kognitif anak usia dini, yang pertama itu ada eksplorasi alam, di mana mengamati tumbuhan, binatang, atau cuaca untuk memahami konsep dasar biologi dan lingkungan. Yang kedua itu percobaan sains sederhana, di mana eksperimen seperti melihat benda yang mengapung atau tenggelam untuk mengenal konsep fisika. Yang ketiga itu ada keterampilan observasi, mendorong anak untuk mengamati dan bertanya tentang objek di sekitar mereka. Yang keempat itu ada konsep perubahan, mengenalkan perubahan sederhana seperti pertumbuhan tanaman atau perubahan cuaca. Manfaat dari sains ini sendiri yaitu mengembangkan observasi dan berpikir kritis. Yang kedua, membantu anak memahami konsep sebab akibat. Yang ketiga itu membangun rasa ingin tahu dan keterampilan eksplorasi anak. Strategi pengajarannya, yang pertama, belajar melalui bermain. Gunakan permainan untuk mengenalkan konsep matematika dan sains. Yang kedua, eksplorasi yang terarah. Dorong anak bertanya dan temukan jawaban dari pengamatan mereka. Yang keempat, itu kegiatan berbasis proyek. Proyek sederhana seperti menanam tanaman untuk melatih pengamatan jangka panjang. Yang keempat itu pengulangan. Aktivitas yang berulang akan memperkuat pemahaman anak. Dan itulah tadi materi tentang model taksonomi Bloom, ranah kognitif, dan matematika dan sains dalam pengembangan kognitif anak usia dini. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Dadah.